Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama dengan saya sendiri, Agus Danduo, kedua Devin Lim, ketiga Sasuandian, keempat Jeffrey dan kelima Surya Pramono itu, dan yang terakhir Penjenkius Dunia Samudra. Hari ini kita menjelaskan OSI Layer and TCP atau IP model. OSI mewakili interkoneksi secara terbuka. OSI adalah hasil itu 7 layer dan dibuat dengan metode secara beruntun. Setiap lapisan dalam model memiliki seperangkat prosedur, fungsi dan protokol tertentu. Satu lapisan dapat berkomunikasi dengan lapisan berdekatan dengan menggunakan antar muka. OSI dikembangkan oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO di Jenewa, Swiss, dan oleh Komite Konsultatif untuk Telepon dan Telegraf Internasional atau CCITT. OSI layer ada berbagai macam fungsi dari OSI layer, yaitu sebagai berikut: application layer, presentation layer, system layer, transport layer, memory layer, data layer, dan physical layer. Application layer. Application layer merupakan layer yang menyediakan layanan untuk tugas pengguna dan perangkat lunak. Ini menentukan bagaimana pengguna akan menggunakan web data. Ini memungkinkan klien untuk menggunakan jaringan, misalnya ia menyediakan layanan berbasis jaringan. Presentation layer. Presentation layer merupakan layer yang melakukan fungsi terkait dengan sintaks dan semantik dari informasi yang dikirimkan. Fungsi-fungsi ini termasuk mengformat dan menampilkan data yang diterima oleh terminal dan printer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memperbaiki perbedaan tersebut dengan menggunakan mekanisme yang mengubah sintaks lokal menjadi pertukaran data yang khas. Kemudian ada session layer. Session layer merupakan layer yang sangat penting untuk membangun, mengendalikan, dan menengahi dialog antara perangkat lunak komunikasi. Ini juga bertanggung jawab untuk pemulihan yang teratur dari kegagalan dengan menerapkan mekanisme pendudukan pemeriksaan yang sesuai. Transport layer. Transport layer berfungsi untuk menjamin pengiriman data yang dengan teratur antara sistem akhir setelah menerima data dari lapisan sesi. Lapisan sesi memetakan data ke lapisan jaringan dan menyediakan paket yang muncul dengan benar di sisi penerima. Network layer. Network layer adalah perangkat lunak rias yang menangani unit data protokol atau disingkat dengan PDU dan mentransfernya ke tujuan akhir. Hal ini dilakukan dengan mengatur jalur yang sesuai antara beberapa node. Tujuan utama dari lapisan ini adalah untuk mengontrol layanan subnet. Ini adalah lapisan yang mendukung internet protokol atau yang kita kenal dengan IP untuk menggunakannya. Ini juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan perutaian dari sumber ke tujuan di internet. Dan selanjutnya itu data link layer. Data link layer adalah lapisan protokol dalam program yang menangani perpindahan data masuk dan keluar dari link fisik dalam jaringan. Lapisan data link adalah layer kedua dalam model arsitektur Open System Interconnection atau OSI untuk satu set protokol telekomunikasi. Dan selanjutnya yaitu physical layer. Physical layer ini merupakan layer terpendek dalam model. Lapisan fisik sangat penting untuk mentransmisikan bit dari satu perangkat ke perangkat lain. Ini tidak terlibat dengan representasi bit, tetapi mengelola hubungan fisik dengan struktur dan komunikasi dan penerimaan sinyal. TCP atau IP dibuat oleh Defense Advanced Research Project Agency atau ARPA kemudian DARPA pada akhir tahun 1970. Model TCP atau IP membantu Anda menentukan bagaimana komputer tertentu harus terhubung ke internet dan bagaimana data harus ditransmisikan di antara mereka. Ini membantu Anda untuk membuat jaringan virtual ketika beberapa jaringan komputer terhubung bersama. Tujuan dari model TCP adalah untuk memudahkan komunikasi melalui cara internet. Ini melibatkan pengumpulan dan metode untuk mengelola dengan transport paket, akses media, interaksi sesi, transfer data, email, dan teknologi terminal. TCP layer. Model referensi TCP atau IP memiliki 4 layer, yaitu yang pertama application layer, yang kedua transport layer, yang ketiga internet layer, dan yang terakhir network access layer. Application layer merupakan layer tertinggi dari layer TCP atau IP. Application layer adalah layer yang membantu pengguna untuk menyediakan layanan pengguna akhir jaringan secara tepat. Sebuah pesan atau informasi yang akan ditransmisikan melalui jaringan memperkenalkan model TCP atau IP dan kemudian dibawa ke jalur komunikasi, lalu ke atas, baru ke host, dan baru ke lapisan jaringan tujuan, dan kemudian ke atas ke lapisan aplikasi kerangka kerja ujung penerima. Transport layer.
Transport layer ditempatkan di atas layer internet model TCP. Fungsi layer ini sama dengan fungsi transport layer pada model OSI. Di transport layer, aliran byte dibagi menjadi komunikasi, dan komunikasi ini dikembangkan ke lapisan internet. Ini dapat mendukung fungsi seperti segmentasi dan disintegrasi pesan. Protokol yang digunakan pada layer ini adalah TCP dan UDP. Internet layer. Fungsi internet layer model TCP/IP mirip dengan fungsi lapisan jaringan model OSI. Fungsi lapisan ini adalah untuk memungkinkan tuan rumah menambah paket ke dalam relasi apapun dan kemudian membuatnya transit secara terpisah ke target. Network Access Layer. Network Access Layer adalah layer terendah dalam model referensi TCP/IP. Fungsi layer biasanya berbeda dengan berbagai relasi. Fungsi utama dari lapisan ini adalah untuk menginstruksikan lapisan atas ketika host terhubung ke jaringan sehingga mereka dapat melakukan pengiriman paket data. Persamaan dari OSI layer dan TCP/IP adalah yang pertama itu kedua model itu memiliki referensi yang didasarkan pada arsitektur yang berlapis. Yang kedua itu layer dalam model dibandingkan satu sama lain. Jadi kayak physical layer dan link layer model OSI sesuai dengan link layer model TCP. Dan network layer, transport layer sama di kedua model. Session layer, presentasi layer, dan application layer dari model OSI itu bentuknya sama seperti aplikasi layer dari model TCP. Yang ketiga itu kedua model itu memiliki protokol yang didefinisikan secara berlapis dan datanya itu dibagi menjadi paket-paket dan setiap paket itu mengambil rute individu dari sumber ke tujuan. Perbedaan antara OSI layer dan TCP/IP. Nah, model OSI ini memiliki model generik yang didasarkan pada fungsionalitas setiap layer. Sedangkan model TCP/IP itu adalah standar berorientasi protokol. Dan model OSI dapat dibedakan 3 konsep, yaitu layanan, antarmuka, dan protokol. Sedangkan TCP/IP tidak memiliki perbedaan yang jelas. Model OSI itu memberikan pedoman tentang bagaimana komunikasi perlu dilakukan. Sedangkan protokol TCP/IP standar tata letak di mana internet dikembangkan. Nah, jadi TCP/IP adalah materi yang lebih praktis. Dan selanjutnya itu di OSI layer memiliki model yang dikembangkan terlebih dahulu. Habis itu protokolnya di setiap lapisan dikembangin. Tapi dalam TCP/IP protokolnya itu dikembangin dulu, baru model yang dikembangkan. Yang terakhir itu OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP hanya memiliki 4 lapisan. Nah, itu ya dari grup kami. Terima kasih.